Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyarul hadirin jamaah salat isya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjawab pertanyaan, ada salah satu jemaah bertanya, bagaimana hukumnya memanfaatkan barang gadai? Jawabannya tergantung akadnya. Tergantung akad yang melatar belakanginya. Apabila akad yang melatar belakanginya adalah akad hutang piutang atau akad qard, maka tidak boleh barang gadai dimanfaatkan oleh kreditur, baik dengan izin maupun tanpa izin. Sebab itu bagian daripada riba. Sebagaimana perkataan sahabat dan dijadikan kaidah dalam fikih, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang dihasilkan dari akad utang piutang dan dimanfaatkan oleh kreditur, maka hukumnya adalah riba. Sederhana. Contoh sederhana dari ini, misalkan saya meminjam kepada Anda 50.000. Kemudian saya menjanjikan kepada Anda nanti pengembaliannya 50.000 plus saya pijitan Anda. Maka pijitan tersebut adalah riba karena manfaat dihasilkan daripada utang piutang. Sama, kolateral dan jaminan dan juga barang gadai yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh pihak kreditur ketika akadnya adalah hutang piutang, maka dia adalah termasuk riba. Sering kali di masyarakat kita dapati tetangga minjam kepada kita, minjam dulu 500.000 atau minjam dulu 5 juta, 10 juta. Ini sawah saya gadaikan. Nanti sampean boleh hasilnya sampean manfaatkan, boleh dijual. Nah, kalau manfaat daripada sawah yang menjadi gadai tersebut dimanfaatkan oleh kreditur yang meminjamkan uangnya, berarti dia telah memakan harta riba. Mengapa dilarang dalam Islam hal seperti ini? Dikarenakan hal tersebut adalah akad sosial, dan dalam akad sosial kita dilarang memanfaatkan pihak lain yang sedang kesusahan. Orang yang sedang minjem uang kepada kita berarti dia sedang butuh bantuan, dan orang yang butuh bantuan berarti dia butuh untuk ditolong, bukan butuh dimanfaatkan. Mengapa dilarang dalam Islam demikian? Karena Islam agama yang sangat jelas membagi antara akad sosial dengan akad komersil. Kalau mau dagang dapat usaha, ya dari hasil perdagangan dan jual beli, jual jasa, jual barang, bukan dari memanfaatkan orang yang sedang kesusahan. Islam sangat menjaga agar jangan sampai umatnya ada yang terjadi seperti seolah-olah sudah jatuh tertimpa tangga. Orang yang meminjam uang, kemudian barang gadainya dimanfaatkan, maka itu jatuhnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Lalu bagaimana? Apakah barang gadainya tidak boleh dimanfaatkan sama sekali? Barang gadainya tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, tetapi sesuai dengan peruntukannya. Apa peruntukan dari barang gadai? Barang gadai itu ditunjukkan kalau seandainya debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka barang gadainya boleh dijual. Kemudian dibayarkan senilai atau hasil daripada penjualan barang gadai tersebut, itulah yang menjadi bagian daripada pelunasan utang tersebut. Kalau ada sisanya gimana? Misalkan utangnya 10 juta, sawahnya dijual 15 juta, maka 10 jutanya buat kita, 5 jutanya kita kembalikan. Begitulah dalam Islam mengajarkan sifat keadilan. Jadi tidak asal-asalan. Oleh karenanya kami sarankan, seandainya Anda butuh motor, mobil, rumah, properti, aset lainnya untuk digunakan sehari-hari, jangan sampai kita gunakan kredit konvensional. Jangan. Karena hal demikian adalah riba. Dan riba dosanya lebih parah daripada menzinahi ibu sendiri. Nauzubillah. Oleh karenanya kalau misalkan mau kita membutuhkan barang yang dicicil terlebih dahulu, usahakan cari kredit syariah. Bagaimana cara memastikan syariah atau tidak? Tanya kepada ustadz, tanya kepada orang yang ahli ilmu, apakah akad sesuai dengan syariah? At least minimal biasanya kalau akad yang ada unsur syariahnya atau dia memakai akad syariah, maka dia memiliki dewan pengawas syariah di dalamnya. Lihat term and conditionnya, syarat dan ketentuannya. Lihat pasal-pasalnya dan klausul-klausulnya, pasal A, pasal B, pasal C dan seterusnya. Dibaca betul-betul. Apakah dalam akad tersebut ada yang bertentangan dengan syariat atau tidak? Baru di sini kita bisa memastikan bahwa akad tersebut adalah akad yang sesuai dengan syariah. Tapi kami ingatkan kembali lagi bahwa hutang hukum asal dalam Islam tidak dianjurkan kecuali saat butuh saja. Sehingga Islam sangat menganjurkan kalau mau beli barang yang kita belum mampu, ditahan dulu. Seandainya baru butuh, oke, kredit syariah. Tapi belum butuh sekali, maka hendaknya ditabung, barulah kita mulai beli secara cash
baik properti, rumah, aset, mobil, motor dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan dan berkahkan rezeki kita semua selama kita kerja di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.